kenapa tercetus program ini. Luar biasa. Lalu bagaimana nih, Biasa di luar. Luar biasa dong Kak ini. Lalu bagaimana? Halo Dijers, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng episode 4 BBLSDM Kom Digi Medan. Kenalin, aku Berlian Sianturi yang menemani Dijers selama kurang lebih 30-45 menit ke depan. Dan saat ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih sama seseorang yang pastinya sudah hadir bersama kita di studio. Dan kita akan membahas tentang DGC Talent Lab. Kalau Dijers bisa lihat Instagram BBLSDM Kom Digi Medan, di sana kita membuka sebuah program yang pastinya menarik banget nih buat teman-teman yang mahasiswa semester 6, 7 dan 8 yang pastinya fokus di jurusan Ilmu Komunikasi. Dan di sini kita sudah bersama Kak Ita. Hai Kak Ita. Hai. Apa kabar nih Kak? Baik. Baik, luar biasa. Nah Kak Ita, di ngobrol bareng kali ini, di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang terkait DGC Talent Lab Kak, atau yang kita sebut dengan Digital Government Communication Talent Laboratory, atau yang kita singkat dengan DGC Talent Lab. Nah, gimana nih Kak Ita, latar belakang dari DGC Talent Lab ini hadir itu tuh apa Kak? Oke, latar belakangnya gini, di kantor kami nih di balai itu kan setiap saat menerima mahasiswa-mahasiswa magang atau PKL ya, setiap saat gitu, setiap semester ada gitu. Nah itu mahasiswa dari perguruan tinggi, berbagai perguruan tinggi, tidak hanya di Medan dan juga ada di, misalnya kemarin itu ada dari Sumatera Barat, ada dari Aceh dan lain sebagainya. Nah biasanya teman-teman yang datang magang itu, kalau untuk jurusan komunikasi ya khususnya, mereka itu di sini biasanya hanya membantu publikasi misalnya ya, publikasi di media, kemudian di bagian secara khusus jurnalistiknya. Nah, terpikir oleh saya gitu ya, bagaimana caranya supaya teman-teman yang magang ini atau PKL ini paling tidak hanya mengerjakan itu selama proses magang berlangsung gitu ya, tetapi kita juga mencoba untuk membuat satu program supaya anak-anak mahasiswa ini punya daya analisis yang bagus tentang sebuah kebijakan gitu ya. Makanya dari situ tercetuslah kegiatan itu gitu, atau program magang, ya boleh dikata magang berdampak begitu ya. Program magang berdampak supaya teman-teman itu atau mahasiswa-mahasiswa yang datang magang atau PKL itu tidak hanya hanya melaksanakan misalnya publikasi media dan lain sebagainya, belajar bagaimana ini, tetapi belajar juga bagaimana mengelola masalah yang ada itu menjadi satu kebijakan yang berdampak. Nah kebijakan ini ya ntar saya ceritakan berdampaknya kepada apa, tapi intinya berdampak pada komunikasi publik. Seperti itu, iya. Luar biasa ya Kak Ita ya. Nah, boleh diceritain nggak nih Kak sedikit, mungkin tantangan apa sih Kak yang mungkin dirasakan pemerintahan sekarang dalam komunikasi digital? Makanya mungkin lahirnya magang ini, dan di sana tadi Kakak Ita menjelaskan ada step by step agar mahasiswa itu bisa melihat analisis data, lalu observasi terkait pengkajian penelitiannya seperti apa. Nah, gimana nih Kak tantangannya dalam keseharian pemerintahan sekarang ini? Iya. Saya melihat satu ya, ada persoalan yang cukup serius di kebijakan publik. Kebijakan, kalau kita bicara kebijakan publik ini kan ada hubungannya dengan misalnya komunikasi kebijakan publik, maksud saya komunikasi kebijakan publik. Kita melihat ini ada persoalan serius di situ. Kenapa? Karena banyak komunikasi-komunikasi yang misalnya yang dilontarkan oleh pihak-pihak pemerintah itu selalu mendapat respon yang kadang-kadang lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya, seperti itu. Nah ini merupakan tantangan gitu ya, karena bagaimana caranya kita di pemerintahan itu bisa belajar atau bisa menyusun strategi-strategi komunikasi publik yang baik gitu ya, agar misalnya semua informasi-informasi ya atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu dapat tersampaikan kepada masyarakat dengan baik gitu. Nah ini yang biasanya walaupun kebijakannya memang sudah bagus gitu ya, kebijakan untuk masyarakat umum itu baik gitu ya, dan impact-nya luar biasa, tapi kalau tidak mampu disampaikan dengan baik juga dan bijak oleh
penentu kebijakan, nah ini juga jatuhnya akan salah. Nah dari sinilah saya melihat bahwa siapa ya kira-kira yang apa ya kita ajak bekerja sama untuk barangkali bisa menyusun strategi untuk memberikan sumbangsi positif untuk komunikasi publik. Salah satunya adalah yang kita bisa buat programnya adalah mahasiswa ilmu komunikasi yang magang di tempat ini, yang mau magang di balai begitu. Nah di situ sebenarnya dasar kenapa tercetus program ini. Luar biasa. Lalu bagaimana nih Kak? Biasa di luar. Luar biasa dong Kak ini. Lalu bagaimana nih Kak peran BBLSDM Komdigi Medan dalam upaya memperkuat komunikasi digital pemerintahan? Nah, salah satunya ya itu tadi mungkin kita tidak bisa bergerak sendiri gitu ya, segala sesuatunya begitu harus menggandeng mitra ataupun apapun itu ya gitu ya, yang bisa membantu supaya proses atau program itu bisa berjalan dengan lancar. Nah kami posisi kita ya karena kami Balai Besar Pelatihan Sumber Daya Manusia Digital gitu ya, Komdigi, berarti peran kami bagaimana supaya apa yang menjadi masalah itu bisa menjadi bagian dari proses pelatihan gitu ya, untuk mendapatkan pemecahan masalah dari kasus yang tadi saya sampaikan. Jadi perannya untuk membantu paling tidak ya, karena target kami juga untuk membantu OPD-OPD gitu ya, atau dinas-dinas di misalnya paling dekat di Sumatera Utara atau di Medan. Nah itu akan mencoba untuk menyusun strategi bersama mahasiswa-mahasiswa magang ini, strategi komunikasi publik untuk bisa diterapkan pada dinas-dinas terkait. Seperti itu. Berarti di JERS kita bisa lihat ya dari penjelasan Kak Ita tadi, lahirnya DGC Talent Lab ini pastinya untuk membantu dan ruang belajar bagi para mahasiswa yang mungkin nanti jadi calon magang dari DGC Talent Lab ini Kak. Dan mungkin boleh nggak nih Kak dijelaskan bagaimana bentuk kolaborasi BBLSDM Komdigi Medan dengan institusi pemerintahan dan ini Kak, instansi perguruan tinggi, bagaimana nih Kak ruang kolaborasinya? Kolaborasinya ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa kita nggak mungkin berjalan sendiri gitu ya. Kalau berjalan sendiri ya mungkin hasilnya jadinya mungkin pelatihan biasa atau mahasiswa magang biasa. Tapi ini kita coba menggandeng pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah provinsi ya, atau pemerintah kabupaten yang OPD-OPD-nya barangkali bersedia untuk dijadikan tujuan untuk proses magang ini, dalam pengertian untuk mengelaborasi ataupun mendapatkan apa yang menjadi masalah komunikasi publik di dinas terkait gitu. Itu yang pertama. Dan kemarin itu kami sudah turun ke beberapa OPD dan sambutannya sangat luar biasa. Hampir semua kali ya bersedia untuk dijadikan tempat untuk bagaimana bisa melihat persoalan komunikasi publik gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu karena ini pesertanya adalah mahasiswa, boleh dikata mahasiswa tingkat akhir ya, kalau semester 6 atau semester mahasiswa yang sudah menyelesaikan tugas akhir mungkin ya Kak. Berada di posisi akhir nih ya. Gitu. Itu kan tentu ada juga program PKL atau magang dari kampus gitu ya. Nah, ini kita pakai untuk bagaimana berkolaborasi dengan kampus-kampus yang ada di Kota Medan terutama gitu ya, untuk bisa bagaimana kalau mahasiswa yang akan magang itu atau akan PKL itu kami ditampung di sini gitu ya, dalam rangka untuk mengikuti program talent laboratory itu. Oke, lalu Kak Ita ada gak nih Kak output yang diharapkan? Nggak ada. Mungkin output yang nanti kedepannya diharapkan dimiliki si pemagang ini Kak, mahasiswa yang tadi Kakak Ita sebutkan, apa nih Kak output yang diharapkan dari DGC Talent Lab ini Kak? Ya tentu yang diharapkan mahasiswa itu tidak hanya semata-mata keluar dari misalnya dari perguruan tinggi atau misalnya dari PKL magang, tidak semata-mata punya skill yang mumpuni, misalnya kalau komunikasi ya humas gitu ya, jadi peranata humas atau jadi misalnya jadi konten kreator atau jadi jurnalis gitu ya, itu keluaran dari mahasiswa ilmu komunikasi, tetapi juga punya daya pikir gitu ya, daya pikir analitik untuk pemecahan masalah gitu yang khusus berhubungan erat dengan masalah-masalah komunikasi. Nah, pengennya seperti itu.
Oke, luar biasa ya Kak. Berarti banyak yang diharapkan dari Kak Ita untuk para teman-teman yang bakal magang nanti di DGC Talent Lab ini Kak. Mungkin dari aku bisa simpulkan Kak Ita berharap mereka memiliki critical thinking, Yes. analisis data yang betul, yang benar Benar. ya Kak ya. Lalu bagaimana mereka berpikir dengan dalam terkait penelitian yang mereka observasi di lapangan Dan begitu Kak. paling penting juga bagaimana mereka mampu menyusun strategi apa yang mereka temui di pada saat mereka turun ke lapangan, dalam hal ini adalah dinas-dinas terkait. Nah, dari situ kan ada masalah, ada data, dan bagaimana dari semua itu mereka kumpulkan untuk mendapatkan satu strategi apa gitu yang harus OPD ini lakukan dari hasil pengumpulan data tersebut. Oke, berarti para pemagang ini juga nantinya bisa memiliki kesempatan yang besar juga ya Kak ya, melihat isu-isu yang sekarang ini terjadi dan melihat bagaimana solusi dari masalah itu ya Kak ya. Luar Itulah biasa. sebenarnya Tujuannya begitu ya, tujuannya Kak? seperti itu. Wah, luar biasa. Terima kasih Kak Ita untuk jawaban yang luar biasa tadi Kak, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah berlian tanyakan. Dan ini kita masuk ke sesi Q&A Kak, question and answer. Jadi ini kita sudah saring beberapa pertanyaan dari para calon-calon magang dari DGC Talent Lab ya Kak. Mereka mempertanyakan banyak hal, tapi kita akan rangkum begitu ya Kak ya. Ya. Ini ada yang menanya nih Kak, keterampilan apa yang saat ini paling penting dimiliki para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi Kak? Keterampilan. Betul Kak. Kalau bicara keterampilan itu kan luas sekali ya, apalagi kalau kita bicara di komunikasi. Tetapi yang paling penting ya emang yang pertama itu public speaking yang bagus gitu ya, karena teman-teman di era sekarang kan orang terbiasa untuk berbicara gitu ya, bahkan tanpa ada forum sekalipun kita bisa di media sosial kita berbicara sendiri gitu ya untuk menyampaikan ide-ide kita, apalagi kalau kita diperhadapkan dengan komunitas-komunitas atau orang-orang yang banyak, artinya kan kita juga harus memiliki public speaking yang benar dan baik gitu ya. Nah, ada banyak orang yang pinter ya, cerdas ya, tapi tidak memiliki public speaking yang memadai begitu. Nah, kalau di komunikasi, nah itu kayak harga mutlak gitu ya, harga mati gitu untuk bisa apa ya, mempunyai cara menyampaikan pendapat atau public speaking itu dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan yang kedua ya, kuasai banyak hal yang up to date ya, termasuk dengan bagaimana kita menggunakan aplikasi AI dengan baik gitu ya. Itu juga akan sangat-sangat membantu bagaimana nanti kita berperan di dalam pekerjaan misalnya ya, atau dimanapun kita berada. Aku bisa berikan kesimpulan juga terkait tadi yang kakak sebutkan terkait keterampilan yang dibutuhkan para mahasiswa jurusan ilmu komunikasi di zaman sekarang ini ya Kak ya, bagaimana mereka menghadapi dunia industri nanti ke depannya. Mungkin yang pertama tadi Kak Ita bilang mereka harus memiliki public speaking yang betul, yang benar begitu ya Kak ya. Lalu yang kedua tadi melek dengan tren sekarang, apalagi bijaksana dalam penggunaan AI ya tadi kakak bilang ya. Oke, selain itu ada nggak nih Kak, mungkin soft skill atau hard skill yang mereka perlukan begitu Kak? Iya, soft skill itu selain hard skill yang kita harus kuasai, soft skill juga mempunyai hal yang sangat penting gitu ya. Karena kalau tanpa itu ya kadang-kadang kita juga tidak mampu bersaing gitu ya. Tapi intinya harus terus membenahi diri ya, supaya mahasiswa-mahasiswa atau calon-calon pekerja itu ya, khususnya dari ilmu komunikasi ini memiliki keterampilan-keterampilan yang di luar hard skill, dan itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat penting. Seperti itu. Jadi ada satu keterampilan tambahan di luar dari apa yang sudah diperoleh di kampus maupun di institusi-institusi yang non formal lainnya. Oke, baik Kak Ita. Lalu yang berikutnya nih Kak, bagaimana tanggapan Kak Ita sendiri Nggak terkait punya tanggapan. mungkin pendapat Kak Ita, Iya. pendapat Kenapa? Kak Ita, Iya. jadi malu. Pendapat Kak Ita terkait anggapan bahwa pembelajaran ilmu komunikasi yang ada di kampus belum menjawab kebutuhan industri sekarang Kak. Bagaimana tanggapan Kakak? Kita harus lihat ya, ini dia perguruan tinggi apa dulu. Kalau perguruan tinggi misalnya dia strata D3, D4, emang kan memang kurikulumnya ya, basis pembelajarannya memang langsung dituju untuk industri gitu ya. Apa yang industri butuh itu yang dikerjakan. Tapi kalau misalnya setingkat perguruan tinggi setingkat S1, emang
pembelajaran atau kurikulumnya memang disusun untuk bagaimana anak-anak ini tidak hanya menguasai teori, tetapi paling tidak juga ada unsur-unsur pemecahan masalahnya. Nah, kalau ini tidak terus digali gitu ya, itu akan anak-anak itu akan hanya mempelajari teori secara utuh teori gitu, tanpa Ada misalnya praktik gitu. implementasi dari teori ini apa gitu ya. Jadi itulah salah satu menjawab kenapa kami buat DGC Talent Lab. DGC Talent tadi gitu. Luar biasa, keren banget ya Kak ya. Lalu Iya, menurut kamu keren? menurut aku keren. Sudut pandang aku terkait DGC Talent Lab pastinya sangat keren Kak. Apalagi aku juga masih mahasiswa aktif semester 6 begitu ya Kak ya. Satu kelompok. Satu kelompok. Lalu apa nih Kak Ita indikator keberhasilan dari DGC Talent Lab ini dan dampaknya nih Kak kepada para pemagang yang nantinya akan magang begitu. Oke, apa tadi pertanyaannya? Indikator keberhasilan Kak. Indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan dari program ini kalau mahasiswa yang ikut itu bisa mengikuti rentetan jadwal yang sudah ditetapkan, karena ini agak lama, 3-4 bulan ya, disesuaikan juga dengan waktu magang dari kampus gitu ya. Kalau misalnya ada program magangnya, kemudian mereka lebih memilih untuk DGC Talent Lab ini, itu boleh. Ada kan kalau di kampus ada yang 3, ada yang 4 bulan kan. Nah itu kalau mereka bisa mengikuti secara benar selama 3-4 bulan, itu berarti sudah berhasil. Tapi itu juga tidak bisa dikatakan berhasil kalau mereka tidak bisa mengumpulkan persoalan-persoalan apa yang terjadi pada saat mereka terjun ke lapangan atau di dinas-dinas terkait gitu ya. Mereka harus bisa melis seluruh masalah komunikasi publik yang ada di setiap kantor-kantor itu yang ditunjuk gitu ya, yang ditunjuk sebagai tempatnya program ini. Kemudian bisa mengumpulkan masalah, kemudian bisa mengumpulkan data-data yang ada, dan yang paling akhir bisa menyusunnya dalam satu kerangka strategi-strategi kebijakan yang harus diambil. Nah, di situ. Nah, karena kan di akhir dari program ini kan ada nanti mempresentasikan apa yang mereka sudah susun. Nah, disitulah keberhasilannya. Dan paling tidak kita sudah bisa menyusun strategi itu yang akan dipakai oleh kantor pemerintah gitu ya. Jadi nanti di seminar akhir itu kepala-kepala dinasnya barangkali ya, atau dari kantor-kantor terkait, kantor pemerintah juga akan hadir gitu ya untuk menyaksikan langsung kira-kira ini kebijakan-kebijakan apa yang strategi-strategi kebijakan apa yang bisa mereka terapkan di kantornya. Dan saya pikir ini sangat berarti buat mereka karena ini dalam rangka perbaikan persoalan-persoalan komunikasi publik yang ada di kantor pemerintah. Luar biasa. Nah itu dia ya DGers ya, tadi kita bisa melihat bagaimana penjelasan dari Kak Ita dari DGC Talent Lab ini berarti selain keterampilan critical thinking, analisis data, observasi lapangan, berarti mereka juga kedepannya setelah mengikuti magang ini memiliki problem solving begitu ya Kak, keterampilan problem solving dari isu-isu masalah yang terjadi begitu. Nah apa nih Kak Ita harapan Kakak kedepannya dengan lahirnya DGC Talent Lab ini, apa nih Kak yang diharapkan? Dan mungkin Kak Ita boleh juga ajak DGers yang di rumah untuk daftar langsung nih Kak. Aku nggak punya harapan. Harapan saya kepada para mahasiswa magang DGC Talent Lab ini Kak. Harapannya ya tentu ya, kami kemarin itu sudah ada beberapa yang mendaftar dan cukup banyak sebenarnya. Ini program ya rencananya tidak terlalu banyak begitu ya, maksudnya 2 kelompok, tetapi ini sepertinya agak membludak gitu. Wow. Ya agak membludak karena yang daftar secara online itu sudah banyak. Kemudian juga ada kampus-kampus yang sudah langsung menyurat ke kami dan menyertakan nama-nama mahasiswanya gitu ya, yang akan mengikuti program ini. Jadi harapan saya semoga teman-teman yang sudah daftar itu bisa terpilih gitu ya untuk menjadi peserta program ini. Ada juga yang dari luar, soalnya dari luar Medan. Ada yang dari Madura, ada yang dari Asahan. Berarti banyak yang tertarik ya Kak ya? Banyak yang tertarik gitu. Tapi kalau misalnya ini belum tertutup.
pendaftarannya Iya, sampai nanti 9 Maret. 6 Oh, 6 Maret. 6 Maret. 6 Maret, oke. Saya tanggal 6 Maret. Jadi kalau teman-teman mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi tingkat akhir ya, semester 6 sampai 8 yang mau bergabung silahkan mendaftar ya di link di bawah Di ini. bawah ini. Luar biasa. Terima kasih Kak Ita. Ya, sudah. Tunggu dulu dong Kak. Ada closing statement lagi nih Kak, selain harapan dan ajakan, closing statement atau kata-kata hari ini dari Kak Ita. Ya, kata-kata hari ini, kembangkan dirimu semaksimal mungkin selama masih ada selama masih ada kesempatan gitu ya. Terus peluang itu biasanya datang tidak selalu datang gitu ya. Peluang itu tidak selalu datang. Karena itu kalau ada peluang gitu, ambil gitu. Ini akan sangat penting untuk menjadi pengalaman berharga untuk teman-teman semua. Terima kasih Kak Ita untuk jawabannya yang luar biasa dan insight yang sangat berharga buat aku dan DJers yang ada di rumah. Aku juga mengucapkan terima kasih buat DJers yang sudah menyaksikan podcast Ngobar episode 4 kali ini bersama aku Berlian dan Kak Ita di sini. Sampai jumpa di Ngobar episode berikutnya hanya di sini pastinya. Kamu juga bisa lihat Instagram Balai Besar Medan. Kita juga punya TikTok dan banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi DJers boleh lihat langsung dan jangan lupa subscribe YouTube Balai Besar Medan. See you. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Tahun depan.